Selamat kembali bertemu ya rekan-rekan semuanya. Mohon maaf di minggu ini ya, itu saya masih nggak enak badan. Sebetulnya tenggorokan juga masih agak sakit. Jadi mungkin kelasnya kita buat asinkronus ya. Nah, pada pertemuan ini kita akan belajar mengenai Pandas ya. Jadi ini pustaka ataupun library yang banyak dan sering digunakan untuk mengolah data ya, baik itu datanya dari Excel ataupun dari CSV. Nah, pada pertemuan Pandas dibahas mengenai dua hal, yaitu mengenai data series dan juga data frame. Ini akan kita bahas satu persatu. Nah, ini seperti yang rekan-rekan tahu, kita harus mengimport ya, karena library ini di luar dari basic Python. Artinya kita harus punya Pandas ya. Nah, bagi rekan-rekan yang menggunakan Google Colab ataupun Jupyter Notebook ya, dari Anaconda itu sudah otomatis include Pandas ya. Nah, sama dengan NumPy, ini Pandas SPD. Nah, berikutnya kita membuat satu variabel namanya reptil, lalu berikutnya kita berikan tipe data list ya. Di sini datanya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya. Nah, berikutnya dari tipe data list ini akan kita konversi ya ke data series. Caranya gimana? Caranya tinggal kita tulis ds sama dengan pd. Di ds adalah nama variabel. PD ini adalah aliasnya dari Pandas ya. Dot series dalam kurung input argumennya adalah nama reptil. Berikutnya kita tulis ds, nanti akan keluar indeksnya dan juga isinya ya. Tipe datanya adalah objek. Nah, kalau kita tulis type dalam kurung ds, maka yang keluar adalah pandas.core.series.series ya. Jadi yang keluar bukan objek ya, atau bukan list, atau bukan tuple ya. Tapi yang keluarnya adalah tipe data pada pandas. Nah, berikutnya ds sama dengan PD series nama reptil, indeks sama dengan. Jadi indeks ini adalah sebuah input argumen ya, yang awalnya nilainya default. Nilai defaultnya seperti pada fungsi default, ini sudah di set nilainya adalah menggunakan range dari 0 sampai n ya. N-nya itu adalah jumlah data atau panjangnya data. Nah, tapi karena dia nilai default, maka bisa kita ubah ya, bisa kita manipulasi. Nah, ini saya ubah yang awalnya 0 sampai 4, saya ubah menjadi A, B, C, D, dan E ya. Sehingga kalau kita lihat di dalam contohnya ini, maka yang keluarnya adalah A, buaya, B, alligator, C, ular, dan seterusnya. Nah, lalu kita bisa mengeluarkan kelasnya ya, seperti yang sudah dipelajari di dalam pemrograman berbasis objek pada Python. Kita bisa mengeluarkan values-nya ya. Kalau dulu yang telah dipelajari, kita keluarkan misalkan nilai daripada nama, daripada nis, ataupun IPK ya. Nah, di sini ada ds.values. Nanti values-nya akan keluar apa aja. Nah, berikutnya bisa kita juga mencari indeksnya, tinggal kita tulis ds.index ya. Jangan lupa ds-nya adalah nama variabel yang menyimpan data-data dari Pandas. Nah, perbedaan dengan list adalah list itu nggak bisa kita ubah nilai indeksnya ya. Jadi indeksnya pasti 0, 1, 2, pasti menggunakan angka. Nah, sementara kalau Pandas bisa kita manipulasi. Nah, contohnya ini misalkan ds0 sama dengan dsa ya. Ini nilainya true, artinya ds0 dengan a itu sama ya. Nah, ini ds0 sampai 2. Jangan lupa ini kurang dari 2, berarti yang akan dikeluarkan adalah indeks ke-0, indeks ke-1 ya. Tidak hanya 2. Nah, ke-1 ke 0 itu adalah A, ke-1 itu adalah B ya gitu. Jadi dengan indeks yang sudah kita beri identitas, kita juga tetap bisa mengeluarkan menggunakan nomor indeksnya ya. 0 sampai N. Bisa juga menggunakan nama label yang sudah kita tentukan A, B, C, dan seterusnya.
Nah, lalu berikutnya DS A, B ini hanya mengeluarkan nilai A dan B ya. Bisa juga kita keluarkan A dan C. Nah, ini sama juga seperti list. Kalau kita tulis min satu, maka dia akan keluar isi dari yang terakhir, yaitu adalah si kura-kura ya. Nah, berikutnya kita bikin tipe datanya dari sebuah dictionary. Kalau tadi sebelumnya kita bikin kita bikin dari tipe data list ya. Nah, berikutnya kita bikin dari tipe data dictionary ya. Nah, nanti ini ada nama, isinya, umur, dan seterusnya. Berikutnya kita tulis CV sama dengan pd.series var2 ya. Jadi keluarlah print CV, ini indeksnya adalah nama, umur, kota ya. Jadi secara otomatis pada dictionary key-nya itu akan menjadi sebuah indeks dan value-nya ya tetap menjadi value. Itu kira-kira. Ini ada cv.index, lalu ada cv nama ya. Nah, ini kita bisa juga mengganti ya nama-nama tadi menggunakan for ya. Jadi CVI itu si nama ya akan diisi menggunakan string input. Ini silahkan dicoba ya di dalam pemrogramannya nanti bisa tahu kira-kira apa maksud daripada for ini. Oke. Itu berikutnya kita print ya. Ini sudah saya berikan input namanya Dasep, umurnya 17, kotanya Taipei. Ini berdasarkan input yang ada di sini. Nah, berikutnya data frame akan dijelaskan di video berikutnya ya.